pada saat offline, kalian absen 2 kali ya, nak ya. Apa namanya? Hari ini dengan minggu depan ya, Selasa maupun Senin. Baik, adik-adikku sekalian, kita mulai ya. Nanti ya, Nurina. Apa namanya? Ketutupan sebentar. Ya. Jadi sama dengan kaki belakang maupun abdomen torak, kaki depan ya, kaki depan maupun abdomen torak, maka mana dari topografi itu adalah cara Anda untuk menggambarkan ya, berdasarkan wilayah ya, berdasarkan wilayah. Nah, sekarang khusus pada kepala ya. Jadi kalau kita perhatikan, kepala itu terdiri dari ada rongga ya, termasuk sinus ya. Jadi kalau kalau kita ngomong kafum itu biasanya ada isinya gitu ya. Kafum kranii berarti dia berisi otak. Tapi kalau kita ngomong sinus ya, kita berbicara masalah sinus, maka yang dimaksud di sini adalah ruang kosong ya, ruang kosong yang fungsi paling utamanya itu adalah menyeimbangkan tekanan udara yang ada di dalam kepala ya. Sebab apa? Kalau kepala kita tidak seimbang tekanan udaranya, ya minimal kita akan merasa pusing yang berlebihan. Selain itu juga ada otot ya, ada otot biasa gitu ya. Nah, kemudian ada pembuluh darah vena, saraf, hipoglandula, glandula saliva, juga arter. Ya. Jadi pada dasarnya sama dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah, cuman bedanya kalau di kepala itu ada glandula saliva. Ya. Ada glandula saliva. Glandula saliva itu adalah kelenjar arudah ya, nak ya. Ya, di kepala itu ada spesifik, sedangkan kalau kita ngomong lipoglandula, ya berarti kita berbicara kekebalan, ya kekebalan. Kita lanjutkan ya, nak ya. Nah, titik orientasi untuk topografi anatomi yang patut kita ketahui diantaranya adalah ini adalah apa ini? Foramen infraorbitalis, ya. Kemudian ini adalah tuber fasei, ya. Kemudian ini adalah processus coronoideus, os mandibula, ya. Kemudian ini adalah processus mastoideus, ya. Semua telah kalian pelajari saat kalian belajar osteologi dari tengkorak, ya, aksial. Hati-hati ya, aksial dengan aksila beda ya. Kalau aksial itu berarti mulai dari kranium hingga ke ekor, termasuk rusuk, sternum, rusuk, costae, dan sternum. Tapi kalau aksila itu ketiak ya, pangkal dari eh,
bagian atas dari kaki depan. Dan ini adalah prosesus jugularis, ya. Dan ini adalah mandibula, angulus mandibula, ya, angulus mandibula. Nah, ini struktur-struktur yang sebenarnya kalian bisa rasakan dari luar, ya. Ada kadaver Anda, ya, tentunya bisa Anda rasakan pada bisa Anda rasakan pada hewan hidup, gitu ya, untuk tahu posisi-posisi yang penting. Seperti misalnya nanti kita berbicara Gustus, gitu ya, itu uh, itu apa namanya, penting artinya pada kuda, gitu ya, pada kuda. Kemudian ada os nasale di sini, ya. Nah, ini adalah incisura naso-incisiva, ya. Jadi antara os nasal dengan os incisivu, ya, incisiva, incisivus. Kemudian ini adalah fossa temporale, ya. Ini legokan ini, ya. Kemudian juga ada linea temporalis. Ya, ini kerasa ini. Ya, dari luar ini terasa. Teraba. Kemudian ada crista temporalis. Ya. Dan tidak lupa kita patut tahu keberadaan dari Margo alveolaris. Ya. Margo alveolaris ini. Kemudian ini adalah prosesus nasalis. Ya. Nah, setelah kita tahu titik orientasinya, selanjutnya kita patut tahu musculus cutaneus yang ada di wajah. Nah, ini yang jadi modelnya adalah anjing, gitu ya. Ada yang disebut dengan musculus cutaneus nasi, ya. Kemudian musculus cutaneus labiorum, ya. Ini cutaneus nasi, ini cutaneus labiorum, ya. Kemudian selain musculus cutaneus, ya, kita juga membagi otot-otot yang ada di wilayah kepala itu menjadi otot yang bisa memberikan ekspresi, ya, ekspresi pada hewan. Nah, ini yang di area hidung, ya, di sekitar hidung. Ini adalah musculus levator labii superioris nasi, ya. Jadi ini blend, ya, nah, ya. Ini sebenarnya dua otot sih sebenarnya, ya. Ini yang levator labii, ya, musculus levator labii, sedangkan yang ini adalah musculus superior nasi, ya. Kemudian setelah lapis pertama tadi disisihkan, ya, maka pada kuping hidung, ya, cuping hidung itu tahu ya, Nak, ya, cuping hidung itu. Ini ya, ini cuping hidungnya. Ini cuping hidung. Dan tentunya include di dalamnya adalah bibir bagian atas, maka kalian akan menemukan musculus levator labii superior. Ya. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan musculus caninus, ya, dan musculus depressor labii superior. Jadi ada levator labii superior dan ada depressor labii superior. Kalau levator, ya, tentunya dia akan mengangkat, ya, bibir bagian atas, sementara kalau depressor mengembalikan. Nah, ini bisa terjadi pada saat hewan itu menyeringai, gitu ya. Menyeringai atau pada saat dia mengembik, gitu ya. Itu kan pasti
dia akan apa namanya, nampak di sini, ya, nampak di sini. Jadi di sini ada gerakan hidung, mata, telinga maupun bibir, itu fungsi otot ekspresi. Yang kita bicarakan tadi yang di area hidung gitu ya. Selain itu juga bisa menyebabkan hewan itu nampak tersenyum, atau ini ilustrasinya sederhana ya, dia tertawa dan bahkan mungkin menampakkan wajah marah ya, seperti halnya hewan itu bisa marah, kita bisa lihat itu dari ekspresi matanya, cara dia menggeram gitu ya. Eh, Anjing, kucing itu kan dia kalau marah nggak suka itu kan kelihatan sekali dia menggeram gitu ya. Kemudian pada saat dia menguap ya, atau mungkin pada saat dia berkomunikasi dengan eh, berkomunikasi dengan sesama hewannya ya. Kemudian pada beberapa hewan ya, itu dia juga memberikan rasa sayang pada anaknya ya. Ini juga dilakukan pada fungsi otot ekspresi yang ada di wilayah hidung maupun lidah bagian bibir bagian atas gitu ya. Kemudian berikutnya otot pipi dan bibir. Otot pipi dan bibir. Kalau otot pipi udah jelas mayoritas dia berperan untuk mengunyah ya, untuk mengunyah. Nah, di situ ada musculus depressor labii inferior. Jadi musculus depressor labii superior ya. Jadi ini yang di bagian bawah. Mungkin agak sulit ya, Naya. Kalian membayangkan ini. Kalian kemarin praktikumnya online ya, betul ya? Ya, dokter online. Tapi nanti pada saat offline minggu depan, kalian cek lagi satu persatu. Ya, karena biasanya meleset antara apa yang Anda bayangkan dengan posisi yang real. Apalagi kalau cara menginsisinya berbeda. Gitu ya. Jadi sebaiknya Anda nanti pada saat offline diulangi lagi. Kemudian itu adalah musculus pusinator. Ya. Musculus pusinator itu area gusi, nah ya. Area gusi. Kemudian itu adalah sigmomaticus ya. Jelas sekali kalau musculus sigmomaticus Anda pasti menemukan ini ya. Jelas sekali Anda bisa menemukan ini. Kemudian di situ adalah musculus orbicularis oris. Musculus orbicularis oris itu ada di sudut dari bibir ya, Nah ya. Ada di sudut dari bibir. Dia sebenarnya mengelilingi bibir sebenarnya ya. Itu namanya adalah orbicularis oris. Kemudian itu adalah musculus depressor anguli oris. Jadi dia itu menekan sudut dari bibir ya, mengembalikan ke posisi semula. Ini kalau potongan melintang ya, potongan melintang pada bagian depan dari orbita, jadi memotong mulai dari hidung ya sampai dengan maksila mandibula gitu ya. Itu yang patut kalian ketahui, itu adalah musculus pusinatornya, ini di posisi di sini. Ya. Dan di bagian dalam juga ada. Ini adalah musculus pusinator. Ya. Kemudian ada beberapa struktur, terutama vena, yang nampak jelas, kelihatan banget ya pada kepala. Ya. Itu yang pertama
adalah vena dorsalis nasi. Ini kelihatan sekali, nah, ya, vena dorsalis nasi. Kemudian itu adalah vena angularis oculi. Jadi dia dari sudut bola mata, ya, dari sudut mata. Dan mereka berdua ini nantinya akan bermuara pada vena facialis, ya. Nah, ini ya, kalian perhatikan. Ini ada arteri vena nervus infraorbitalis. Jadi ini tadi kan foramen infraorbitalis, ya. Kelihatan sekali di sini. Maka di sini kalian akan menemukan atau terdeteksi, ya, terbesit arteri, vena maupun nervus infraorbitalis. Kemudian kalau kita lihat arterial yang harus kalian waspadai itu adalah arteri transversa fasei. Ya, ini adalah arteri transversa fasei. Kemudian ada arteri labialis maxillaris. Jadi ini menuju ke bibir atas, ya, bibir atas. Kemudian ada labialis mandibularis, berarti yang bagian bawah, ya, yang di bagian. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ini lapis profundal, ya, lapis profundal. Kalian nanti akan menemukan arteri labialis superior yang bagian atas ini dan inferior di bagian bawah ini, ya, arteri labialis inferior. Ini ada di area musculus buccinator, ya, musculus buccinator. Kemudian nervusnya yang harus kalian perhatikan di area ini adalah nervus facialis. Ya. Di mana nervus facialis nanti itu akan dicapai menjadi ramus buccalis dorsalis, dan yang ini adalah ramus buccalis ventralis. Ya, jadi ini adalah cabang dari nervus facialis di area buccinator, di area busi, ya, dia akan terpecah menjadi dua saraf yang besar, ya, itu ramus buccalis dorsalis dan ramus buccalis ventralis. Kemudian kita lihat di sini ada nervus buccalis, ya, ada nervus buccalis. Jadi di bagian dalam, ya, bagian dalam di sekitar dari musculus buccinator, ya. Kemudian itu adalah glandula buccalis. Sorry. Nah, ini adalah glandula buccalis. Glandula buccalis salah satu kelenjar ludah. Ya. Kalau Anda biasanya kemencer, ya, bayangkan makan jak atau apa gitu, ya. Kadang-kadang terasa basah ada lapisan pipi sebelah dalam. Nah, itu karena buccalis ini, ya, karena buccalis ini. Nah, kemudian pada kuda kalian lihat ini adalah nervus facialis, ya. Lihat posisinya adalah nervus facialis, dan kemudian ini mencabangkan ramus buccalis dorsalis, ya. Dan yang ini adalah ramus buccalis ventralis. Kuda. Jadi kalau kalian perhatikan area wajah itu kebanyakan mendapatkan inervasi dari nervus facialis, ya, dari nervus facialis. Nah, kemudian itu adalah arteri vena facialis, ya, arteri vena
facialis. Kemudian ada, maaf ya, kok terserang bahasa kantuk yang luar biasa ini. Maaf, maaf. Ya. Kemudian ada saluran dari glandula parotis. Ya, itu adalah ductus parotis. Posisi ini penting sekali buat kalian ya, terutama pada kuda ya. Karena apa? Sebelumnya otot ekspresi yang ada di area nostril itu adalah lubang hidung, dan di area bibir ini biasanya digunakan untuk pacuan ya. Artinya apa ya? Artinya apa? Menunjukkan bahwa aku lebih power daripada kamu gitu ya. Atau dia menyeringai kalau dia mau kawin atau bagaimana ya. Atau juga digunakan pada saat dia merumput. Sehingga apa? Rumputnya itu tidak masuk ke nostril. Ya. Nah ini kemudian ini ada saccus guturalis. Nah ini garis bawahi ya nak ya. Saccus guturalis. Saccus guturalis itu deposit di situ, ada pernyataan untuk deposit udara. Dalam pemahaman dia itu digunakan untuk menjaga tekanan udara yang ada di kepala. Ya, ini posisinya. Ya, ini adalah divertikulum nasi. Jadi ada dua area yang penting untuk deposit udara. Yang pertama adalah divertikulum nasi, dan yang kedua adalah saccus guturalis. Ya, jadi apakah dia sinus? Jawabannya enggak. Ya, kalau sinus itu rongga di bagian tulang, yang rongga kosong yang ada di bagian tulang. Ya. Nah, kenapa saccus guturalis itu penting? Karena dia bisa mengalami infeksi. Nah, sedangkan divertikulum nasi itu untuk pada saat pacuan itu membutuhkan oksigen lebih banyak. Maka divertikulum nasi ini bisa membantu menyimpan udara pada saat mereka melakukan pacuan. Nah, tolong digarisbawahi untuk yang infeksi ini. Lihat posisinya di sebelah sini ya. Kenapa itu penting? Ya, di kedua bagian ini kadangkala ya. Jadi ini adalah bagian dari saccus guturalis ya. Jadi dibalik dari cuping ya, dengan batas ini, dan ini adalah bagian saccus guturalis ya. Nah, di bagian ini ya, ini saccus guturalisnya. Kalian perhatikan di sini banyak sekali dia di sekitar saccus guturalis itu ya, banyak sekali eh, pembuluh saraf ya, dan pembuluh darah. Kalian lihat ya, ini nervus ke 11, ini nervus ke 10 ya. Nanti yang ketiga ya, pertemuan ketiga kalian harus hafal ini 12 saraf kranial ya. 12 saraf kranial. Ini nervus yang ke-7 facialis ya. Ini nervus yang ke-9 subpharyngeus. Kemudian kalau perhatikan di sini juga ada tendo dari sternoclephalicus. Kemudian ada uh, pembuluh darah balik ya, baik itu vena
linguofacialis maupun vena jugularis. Ya. Kemudian ada di sini ini arteri carotis communis. Ya, ini arteri carotis communis, ini yang internalnya, arteri carotis internal. Dan ada limfonodul retroparingeal. Retroparingeal medial. Ya. Ini penting, kenapa? Kalau si saccus cutularis ini mengalami infeksi, dia bengkak. Akibatnya apa yang terjadi? Pembuluh-pembuluh saraf, pembuluh darah, termasuk limfoglandula itu akan kekencang. Ya, akan kekencang. Dan tentunya akan jadi masalah. Ya. Biasanya akan terjadi apa yang disebut dengan paralisa wajah. Ya. Jadi ini memble, ya. Ini adalah lipoglandula parotis, ya. Dia akan membengkak, ya. Kemudian yang terjadi adalah nervus facialisnya itu tertekan di sini, tergencet, ya, mengalami tekanan. Ya otomatis lihat ini dia akan mencabangkan sampai dengan bibir, dia menjadi memble. Ini yang disebut ciri-ciri paralisa wajah. Berarti ada gangguan pada komponen-komponen di wajah. Selain itu kelopak mata sayu dan telinga terkulai. Ya, telinga terkulai. Ini adalah ciri-ciri dari paralisa wajah. Ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ya, pada kuda posisi dari arteri facialis itu sangat di superficial, Mak. Sehingga dampaknya adalah kita bisa melakukan tindakan penghitungan pulsus pada arteri facialis ini. Ya. Nah, ini apabila terjadi infeksi pada sinus maksila, ya, pada sinus maksila, itu akan berdampak pada terkumpulnya eksudat pus yang nanas, ya, di dalam sinus ini. Nah, ini tidak boleh terjadi, harus keluarkan, ya. Apakah ini terjadi pada human? Jawabannya iya, bisa terjadi pada human, ya. Ini posisinya yang harus melakukan trepinasi, ya, atau mengeluarkan cairan radang. Ini, ya, ini ada sulcus infraorbitalis sebagai titik orientasinya, ya, itu kurang lebih di atas dari foramen infraorbitalis, ya. Kemudian itu ada sulcus lacrimalis, di sini ada, kita harus hati-hati, ini ada sulcus lacrimalis, saluran yang digunakan untuk keluarnya air mata. Kelihatannya air mata itu keluar dari sudut mata yang sebelah dalam. Tapi sebenarnya produksinya, kelenjar air matanya itu ada di tempat yang berseberangan. Ya, itu sudah ada warning, jangan melalui batas kotak. Jadi ini, ya. Nah, ini, ya. Ini nggak boleh. Kita harus perhatikan betul-betul. Mengapa? Ya, karena kita harus ekstra hati-hati. Itu di situ ada saraf, ya. Ya. Ini foramen infraorbitalis. Ini ada foramen mandibula. Nah, ini ada pembuluh saraf utama. Jangan sampai ini terkena. Ya, jangan sampai dia terkena.
Jadi tujuan kita adalah untuk mengambil ruang kosong pada maksila, ya, sinus maksila ini. Ini namanya trepanasi. Ada anjing, ya, kita perhatikan adalah nervus facialisnya, ya. Kemudian ini adalah ramus bukalisnya, ya, dan yang ini adalah ramus ventralis, ramus bukalis ventralis, ya. Kemudian ada arteri vena facialis, ya, arteri vena facialis. Nanti kalian bisa melihat biasanya nervus facialis itu tertutup oleh glandula parotis, ya. Itu adalah ductus parotis, ya, atau ductus parotideus, ya, parotis. Kemudian kita lihat otot ekstrinsik ekspresif, ya, yang ada pada area telinga. Ini ada dua tulang yang harus kalian perhatikan, ya. Yang pertama adalah corpus adiposum extraorbitalum. Ini bukan tulang tapi kumpulan dari lemak, ya, kumpulan dari lemak itu sangat jelas nampak, gitu, ya. Sedangkan ini adalah tulang rawan, ya. Nah, ini kalau dari tadi kan muskulus zygomatikus, ya, kan muskulus zygomatikus. Maka ini adalah zygomatico auricularis, jadi dari zygomatikus ke telinga, ya, ke telinga. Nah, itu adalah cartilagus scutularis. Ini jelas bisa Anda raba, ya, bisa Anda temukan cartilagus scutularis. Maka otot-otot yang ada di area ini, ya, ini adalah musculus scutulo-auricularis superficialis. Jadi dari cartilagus scutularis ke auricularis, ya. Kemudian itu adalah fronto scutularis, ya. Kemudian itu adalah cervico auricularis, jadi dari ke arah cervix, ya, pada belakang telinga, ya. Nah, itu adalah musculus parotido auricularis. Ini jelas sekali kelihatan parotido auricularis, ya, parotido auricularis. Nah, itu adalah zygomatico auricularis, ya. Itu parotido auricularis. Kita lanjut, ya. Arterinya, ya, yang di sekitar telinga itu ada arteri temporalis superficialis, ya, temporalis superficialis. Kemudian ada arteri auricularis rostralis. Sebentar, Pak, sebentar. Aku lagi kasih kuliah. Saya sudah pamit dari tadi, kan? Aku sudah pamit, toh? Ya, jadi sekali lagi ini ada arteri temporalis superficialis. Ini adalah arteri auricularis rostralis, ya. Dan yang di belakang ini adalah auricularis caudalis. Kemudian ini yang ke arah kornu, ke arah tanduk, ya, arteri kornualis, ya. Bagaimana dengan sarafnya? Ya. Maka di sekitar telinga kalian akan mendapatkan nervus auricularis magnus, ya. Kemudian ini yang ada di bagian belakangnya. Kemudian Anda akan menemukan
nervus auricularis, auriculopalpebralis. Jadi dari telinga juga ke palpebrae, kelopak mata. Nah, pada saat potong tanduk, ya, itu yang harus kita perhatikan adalah keberadaan dari nervus auriculopalpebralis dan arteri nervus cornualis. Itu harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai kebablas. Untuk melakukan anestesi pada nervus cornualis, ya, itu Anda bisa mendeteksinya dengan meraba linea temporalis. Di sini kan linea temporalis. Sini linea temporalis. Kemudian hampir sama dengan sinus maxillaris ya. Maka pada sinus frontalis maupun sinus cornualis itu kalian harus ekstra hati-hati. Ini juga mungkin sekali terjadi proses peradangan dan Anda harus melakukan trepanasi. Ini juga harus hati-hati di sini. Ya. Ini adalah posisi dari sinus cornualis ya. Dan di sini adalah frontalis. Ini ada sulcus supraorbitalis. Maaf ya, terganggu rengean dari Bapak ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini adalah septum transversum sinosum pada osis frontalis. Jadi, dia itu ada suatu struktur transversus ya, membran gitu, yang memisahkan, yang membentuk sinus-sinus pada os frontalis. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai ada cairan yang masuk ke situ sehingga memungkinkan terjadinya infeksi. Memungkinkan terjadinya infeksi. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah arteri temporalis superficialis. Ini menuju ke kornua ya. Dan menuju ke kornua. Kemudian ada arteri palpebrae superior lateralis. Ini kelihatan juga. Suara saya sudah terdengar jelas, nak? Jelas, Halo? Dok. Terdengar jelas? Jelas ya, karena barusan ada notifikasi internetnya tidak stabil. Nah, kemudian itu ya yang adalah arteri cornualis ya. Yang tadi banyak-banyak itu menuju ke tanduk ya, adalah arteri cornualis yang dicapangkan oleh arteri temporalis superficialis. Otot ekstrinsik di sekitar orbita ya, di sekitar bola mata. Ya, yang pertama yang mengelilingi bola mata itu adalah musculus orbicularis oculi ya. Kemudian di sekitar palpebrae atau kelopak mata ya, itu kalian akan menemukan musculus malaris ya. Ini malaris.
kemudian musculus depressor palpebrae inferior, ya. Ini depressor palpebrae inferior. Kemudian kalau kita perhatikan pada kuda, itu ada musculus corrugator supercili. Jadi dia itu ada suatu struktur ya aneksa tambahan pada kelopak mata kuda yang disebut dengan sili. Ya, nah itu yang menggerakkannya adalah musculus corrugator supercili. Kemudian otot-otot pemamah biak, ya otot-otot pemamah biak. Sebentar, saya ngambil kabel dulu. Nah, sahabat. Baik, terima kasih sudah menunggu ya. Baik, sekarang kita lihat otot pemamah biak ya. Ini ada tendon dari musculus sternomandibularis. Ya, jadi kalau kita lihat sternomandibularis, sternum ya, dia memang memanjang sampai dengan batas sternum memang ya. Jadi dari sternum ke mandi. Oke, lanjutkan. Kemudian ada muskulus yang paling besar yaitu muskulus masseter. Ya. Awas hati-hati tadi malaris ya. Ini masseter. Jadi masseter itu adalah otot pengunyah ya. Otot pemamah biak. Dan pada hewan pemamah biak tentunya otot ini berkembang dengan baik karena dia fungsinya untuk memamah biak ya. Nah, ini kalau kita lihat potongan melintangnya nah itulah masseternya ya. Ini posisi dari masseter. Ini bukalis di sini. Ya, ini bukalis. Ini masseter. Kemudian ini di bagian profunda kalian akan menemukan musculus trapezius. Ini juga membantu proses memamah biak, ya, membantu proses memamah biak. Kemudian itu adalah musculus temporalis, ya, musculus temporalis di sini. Nah, ini ya, kalau ini kalian perhatikan, ini mandibulanya, ya, itu di apa namanya, diinsisi dan dikuatkan ke lateral, ya, dibuka gitu ya. Sehingga kalian akan menemukan musculus digastricus, ya, musculus digastricus. Ini osioid ini nah, ya, tulang lidah. Sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah musculus gastricus ya. Nah, itu adalah occipito-hyoideus. Jadi otot-otot ini itu melekat pada osioid. Nah, tulang lidah, tulang lidah. Yang ke arah occipital, occipital. Bagian belakang dari tengkorak ya. Kalian kemarin sudah belajar tengkorak, tentunya kalian masih ingat ya. Dan mudah-mudahan kalian ingat ya, karena itu basicnya. Kalau kalian nggak ingat posisinya ya agak sulit ya, agak sulit. Nah, ini adalah musculus mylohyoideus. Ya, jadi kalau kita makan lidah, salah satunya otot yang kita makan ya mylohyoideus ini. Seratnya lunak gitu ya. Seratnya lunak. Nah, ini adalah di gastricusnya anak ya. Jadi dia punya dua venter ya. Dia punya dua venter yang dibatasi oleh suatu tendon di sini. Makanya disebut D ya, D. Nah, itu adalah occipito-hyoideusnya. Ya, ini occipito-hyoideus. Ini osioid. Kemudian di bagian depan ini adalah mylohyoideus. Nah, itu stylohyoideus. Ya, stylohyoideus. Arteri vena pada rahang bawah, pada mandibula, itu yang patut Anda waspadai. Itu adalah arteri transversa facialis. Ya. Ingat ya, transversa facialis dengan facialis beda loh ya. Ya, arteri transversa facialis. Kemudian itu adalah vena facialis dan ductus parotis. Ya, ini ramus vocalis yang dorsalis, itu ramus vocalis yang ventralis, ya. Dan yang ini yang hijau ini, ya yang hijau ini adalah ductus parotis. Kemudian ada beberapa tendo yang harus kalian waspadai, yang dalam tanda petik dia melintas pada permukaan superficial dari musculus masseter. Karena apa? Pada dasarnya dia juga membantu proses memamah biak sebenarnya. Ya, yang pertama adalah sternomandibularis. Ya, ini ya sternomandibularis. Kemudian, sorry, ini sternomandibularis ya, dan ini kalian perhatikan ini terpecah ya. Yang dia melekat, sebenarnya dia melekat pada ramus vocalis. Ramus vocalis pada corpus mandibula. Ya. Jadi masseter itu mengisi corpus mandibula. Corpus mandibula. Kemudian kalian perhatikan di sini ada ini adalah glandula parotis ya, glandula parotis. Nah, yang di bawah ini adalah lipoglandula parotis ya, lipoglandula parotis. Jadi kalau yang banyak-banyak ya, yang banyak-banyak ini adalah kelenjar saliva ya, glandula parotis. Sementara di baliknya itu ada satu struktur ya seperti kacang kayak biasanya ya, itu adalah glandula parotis. Jadi ini yang dikuakkan ini ya, yang dikuakkan ini adalah ini lipoglandula parotis ya. Ini lipoglandula parotis, ini adalah glandula parotis. Ingat ya, kalau kita ngomong lipoglandula berarti yang kecil yang berhubungan dengan kekebalan tubuh, imunitas. Sementara kalau kita ngomong glandula pada wilayah kepala itu yang berhubungan dengan saliva ya, air liur.
ya. Nah, itu adalah ductus parotis, ya. Ductus parotis. Nah, ini kalau kita lihat, ya, ini ada glandula mandibularis nih di sini, bawah sini, ya. Sedangkan ini adalah lipoglandula mandibularis. Ya, jadi pada rahang bawah, ya, pada rahang bawah. Kemudian pada dahi, ya, termasuk pelipis, ya. Kita perhatikan di situ ada temporalis, tadi Anda sudah temukan, ya, dan itu adalah musculus frontalis, ya. Yang kita harus waspada, di baliknya itu ada os frontalis yang banyak mengandung sinus, ya, yang harus juga kita waspadai kalau terjadi infeksi. Nah, pada beberapa hewan itu ada otot, ya, yang fungsinya untuk membantu mengangkat anak, ya. Jadi dia kayak misalnya kucing itu, ya, kucing kalau kita perhatikan kok gampangnya ngangkat anaknya gitu, ya, di tengkuknya ditarik, digigit gitu, kemudian dibawa ke sana kering. Kok ya nggak lepas gitu, ya. Nah, itu salah satunya yang berperan di sini adalah musculus temporalis dan musculus frontalis, ya. Jadi kalau kita perhatikan di temporalis, ya. Kemudian lidah. Sekarang kita bicara lidah. Kalau tadi kita berbicara ekstrinsiknya, termasuk masseter, ya. Sekarang kita berbicara intrinsik dari lidah. Pertama yang harus kita perhatikan adalah musculus hyoglossus. Ya, ini adalah hyoglossus. Kemudian ini dibalik dari ini di gastricus, ya, ini di gastricus. Ini adalah styloglossus, ya. Kemudian selain itu kita juga patut memperhatikan keberadaan dari musculus genioglossus, ya. Ini yang seratnya lunak, ya. Seratnya lunak yang di bagian tengah. Kalau di bagian tepi tadi milohyoid, ya, milohyoid. Nah, ini ada di bagian tengah. Jadi kalau kita potong melintang, ya, kita perhatikan ini adalah styloglossus, maaf. Ini adalah hyoglossus, ya. Kemudian ini adalah genioglossus, ya, ini genioglossus. Genio itu yang paling lebar gitu, ya. Genioglossus, hyoglossus, styloglossus. Ini tadi sudah diulangi, ya. Ini hyoglossus, ini styloglossus. Ini sama, ya. Double, ya. Double ini. Di posisinya ini adalah styloglossus. Ini adalah milo dan genioglossus. Nah, yang terpenting di sini ada nervus hypoglossus. Ya, ini nervus hypoglossus. Awas hati-hati ini dibuka, ya. Rahang bawahnya dilepas. Mandibulanya dilepas. Maka akan kita jumpai gambaran yang seperti ini. Oh, sorry, saya salah, nak. Ini yang hipoglossus di bawah. Ini kelompok otot glossus, ini yang di bawah. Ini adalah lingualis. Maaf, saya salah, ya. Itu adalah nervus lingualis. Ya, potongan melintangnya ini kalian perhatikan. Ini yang seperti kantongan ini adalah milohyoideusnya, ya. Kemudian di dalamnya kita ketemukan genioglossus, ya. Geniohyoid, ini genioglossus. Awas, ini geniohyoid, ini genioglossus, ya. Kemudian ini ada nervus lingualis besar di sini, ya. Nah, otot-otot hyoid tadi, stylohyoid, ya. Kemudian milohyoid, ya, itu fungsinya adalah membantu pada saat dia ngecot, ya.
Jadi pada saat dia ngencot, itu dibantu oleh otot-otot hyoid tadi. Sehingga apa? Dia bisa, ya sama dengan Anda kalau sedot air menggunakan straw, sama dengan itu. Ya, itu yang berperan adalah otot-otot hyoid. Oke, baik. Saya kira sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak, saya lanjutkan. Tadi ada beberapa yang belum absen ya. Ada beberapa yang belum absen. Saya ulangi lagi. Mudah-mudahan masih bisa ya. Biasanya dia nggak mau. Dia minta baru. Ya, silakan untuk kelompok D. Monggo. Silakan. Ahmad ada? Aci Widya Nindika ada? Zakia? Pinta? Nabila? Safanisa? Ada ya? Baik. Kemudian kelas berikutnya, kelas C. Naswa ada? Naswa? Ada dokter, maaf tadi kampus kitanya error, baru bisa absen. Oke, baik ya, lengkap. Kemudian kelas B. Ahmad? Ahmed? Alexandra? Hadir, sudah. dokter. Alexandra hadir? Ya. Udah ya? Udah ya. Fania? Vina? Hadir, dokter. Fania. Fania? Vina? Istiqomah? Stefani? Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.